DPRD Kota Kupang telah menyepakati dana penanganan COVID-19 untuk wilayah Kota Kupang yang diajukan pemerintah kota sebesar 50 miliar rupiah. Yeski Aladu, Ketua DPRD Kota Kupang, mengatakan 8 fraksi telah sepakat untuk mengalokasikan dana perjalanan dinas DPRD senilai 2 miliar rupiah lebih untuk digunakan. Selain itu, anggaran makan minum DPRD dan dana proyek yang belum masuk proses tender akan dialihkan untuk penanganan virus corona. DPRD berharap pemerintah dapat bekerja lebih cepat dalam proses persiapan dana penanganan. DPRD akan terus mendesak Pemkot untuk mempercepat proses tersebut. Tapi kami punya harapkan bahwa 50 miliar itu kalau bisa lebih dari itu. Karena ini bukan penanganan seperti penanganan penyakit seperti ini, tapi juga kegiatan-kegiatan ekonomi harus berjalan dan kegiatan-kegiatan sosial. Kalau seandainya ini keadaan sudah mulai makin bertambah dan darurat, maka tentunya pasti masyarakat diliburkan. Bagi kami ini tidak apa-apa, mungkin karena dapat gaji, tapi mereka pedagang-pedagang kecil ini bayangkan seperti apa. Oleh sebab itu kami minta dari DPR, pimpinan kita bertiga, untuk memberikan support anggaran lebih lagi. Jadi tidak hanya 50 miliar, bahkan bisa kita harapkan bisa 100 miliar. Dan itu harus dipersiapkan. Bukan persoalan terjadi baru kita cari kiri kanan seperti itu. Sementara itu terkait kepentingan pendapatan asli daerah atau PAD Kota Kupang yang telah ditargetkan, Padron Paulus, Wakil Ketua DPRD, mengatakan PAD Kota Kupang tidak akan sesuai target pada akhir tahun dan hal tersebut wajar karena situasi perekonomian saat ini. Bahkan pemerintah harus mempersiapkan dana tambahan untuk membantu PKL yang telah dirumahkan. Oleh karena itu, saya pikir pemerintah harus segera, jangan hanya bicara saja dari awal besar, tapi tindak lanjutnya tidak ada. Itu yang kita harapkan untuk pemerintah harus bertindak. Mungkin yang kepentingan PAD yang kita target di atas dan nanti di akhir tahun yang tidak sampai dengan target, kami pikir ya itu hal yang wajar karena situasi perekonomian sekarang tidak mendukung para PKL. Nah, ini yang tadi Pak Ketua bilang, anggarkan dari 50 M itu kita kasih lebih lagi sehingga kita bisa membantu para PKL yang atas anjuran pemerintah mereka dirumahkan. Nah kalau PNS atau DPR enak work from home nggak masalah karena bulanan pasti. Kalau mereka untuk makan harian bahkan untuk bayar cicilan di koperasi dan lain sebagainya itu susah. Oleh karena itu pemerintah harus tanggap dan siap. Saya pikir ini harus ambil contoh dari provinsi. Sebelumnya, penjabat Sekda Kota Kupang, Eli Wairata, mengatakan bahwa pemerintah kota sudah mengalokasikan dana tersebut. Selain penanganan COVID-19 untuk medis, Pemkot juga akan menyiapkan dana untuk mengantisipasi permasalahan sosial ekonomi di masyarakat. Dan itu tadi Pak Wali sampaikan bahwa kita juga menyiapkan anggaran untuk mensiasati. Nah, nanti kita mensiasati ini mungkin juga bukan dalam bentuk uang, tapi mungkin dalam bentuk barang. Karena takutnya kita kasih uang. Kan orang tidak bisa beli barang. Kalau beras sudah ada, telur sudah ada, nih kata. Sehingga pasti cari formulanya yang baik seperti apa. Prinsipnya pemerintah akan mencikapi apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah tentu. DPRD Kota Kupang berharap pemerintah terus melakukan sosialisasi dan pengawasan bagi masyarakat di tingkat kelurahan agar terus menjaga kesehatannya. Pengawasan mobilisasi masuk keluar masyarakat ke Kota Kupang harus diawasi dengan ketat. Jadi Rudolf, AFB TV melaporkan.